Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Angga Saputra, Vera Selviana, Ambar Dalagati, Usepawan Setiawan, Mas Robi Munte, dan Afifan Rusafitri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengertian aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru, dan demikian seterusnya. Adapun tujuan aliran pendidikan adalah untuk mengetahui hubungan antara aliran klasik dalam pendidikan dengan gerakan baru pendidikan. Adapun aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama, aliran empirisme. Aliran ini dimotori oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang bernama John Locke pada tahun 1632 dan tahun 1704. Aliran ini lebih mengutamakan perkembangan manusia dari sisi empirik yang secara eksternal dapat diamati dan mengabaikan pembawaan sebagai sisi internal manusia. Pokok pemikiran yang dikemukakan oleh aliran ini menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan, sedangkan pembawaan yang berupa bakat tidak diakuinya. Yang kedua, aliran nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin yang artinya terlahir. Seorang berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Adapun inti ajaran ini adalah bahwa perkembangan seseorang merupakan produk dari faktor pembawaan yang berupa bakat. Sehingga bila pendidikan yang diberikan tidak sesuai dengan pembawaan seseorang, maka tidak akan ada gunanya. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban diberi kesempatan pada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan sebaiknya diserahkan pada alam. Oleh karena itu, ciri utama aliran ini adalah bahwa dalam mendidik seseorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak dirusak oleh pendidik. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran ini semakin dikenal setelah kedua aliran sebelumnya, yakni empirisme dan nativisme, tidak lagi banyak memiliki pengikut. Inti ajaran konvergensi adalah bahwa bakat, pembawaan, dan lingkungan atau pengalamanlah yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Pendidikan memiliki kemungkinan untuk dilaksanakan dalam arti dijadikan penolong kepada anak untuk mengembangkan potensi. Yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan modern. Aliran konvergensi sendiri dipandang lebih realistis sehingga banyak diikuti oleh para pakar pendidikan. Adapun pengaruh aliran klasik terhadap dunia pendidikan Indonesia, awalnya pendidikan di Nusantara sebenarnya telah ada sebelum pemerintahan kolonial Belanda mencetuskan trias politika. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masih kental di Nusantara, pendidikan dikenal dengan istilah padepokan. Kemudian pada saat pengaruh Islam masuk, pendidikan dikenal dengan pesantren. Kedua model pendidikan tersebut merupakan pendidikan agama. Pendidikan disampaikan secara tradisional dan belum memiliki kurikulum yang formal. Adapun gerakan baru dalam pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Dasar pemikiran yang terkandung di dalam pengajaran alam sekitar adalah peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan alam, dan sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik. Maka
peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong ataupun dilayani. Gerakan pengajaran pusat perhatian itu telah mendorong berbagai upaya agar dalam kegiatan belajar mengajar diadakan berbagai variasi atau cara mengajar dan lain-lain, agar tujuannya agar perhatian siswa tetap terpusat pada bahan ajaran. Yang ketiga, sekolah kerja. Metode ini dikembangkan oleh George Steiner. Bentuk sekolah untuk menjaga warga negara yang baik atau bentuk sekolah untuk menjadikan warga negara yang baik, yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat tapi justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah diwajibkan menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi, yang menjadi pusat tujuan pengajaran ini adalah kerja untuk menatap masa depan. Yang keempat, pengerjaan proyek. Metode ini dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick, menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Proyek pengajaran kegiatan, sedangkan belajar mengandung arti kesempatan untuk memilih, merancang, berlatih, memimpin, atau sebagainya. Praktek belajar dalam pembelajaran dekade terakhir ini mengenalkan kita pada istilah project based learning, adalah sebuah model pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Adapun pengaruh gerakan baru pendidikan terhadap penyelenggara pendidikan di Indonesia, telah dikemukakan bahwa gerakan baru dalam pendidikan terutama berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Namun dasar-dasar pemikirannya itulah yang menjangkau semua segi dari pendidikan, baik aspek konseptual maupun operasional. Sebab itu, mungkin saja gerakan-gerakan itu tidak diadopsi seutuhnya di suatu masyarakat atau negara tertentu. Untuk Indonesia sendiri, seperti muatan lokal dalam kurikulum untuk mendekatkan peserta didik dengan lingkungan atau berkembangnya sekolah kejuruan. Selanjutnya ada aliran pokok pendidikan Indonesia. Yang pertama adalah Taman Siswa. Taman Siswa sendiri didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Dari kecintaannya terhadap pendidikan yang sekaligus merupakan perwujudan dari cita-citanya, maka pada tanggal 13 Juli tahun 1922 di Yogyakarta didirikanlah suatu taman kanak-kanak yang diberi nama Taman Idria. Kemudian berkembang lagi semakin luas sehingga seluruh lembaga diberi nama Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Adapun asas kelima dasar atau Pancadharma yang dianut oleh Taman Siswa, yang pertama kemanusiaan, yang kedua kebangsaan, yang kedua kebudayaan, yang ketiga kemerdekaan, yang kelima kebebasan. Ki Hajar Dewantara juga menentukan semboyan bagi kaum pendidik antara lain Ingarso Sung Tulodo ing Madya Mungkarso, yang artinya jika pendidik berada di muka, dia berkewajiban memberikan teladan kepada para peserta didiknya. Jika di tengah-tengah, membangun semangat, bersuakarya, dan berkreasi pada peserta didik. Tutwuri Handayani, yang artinya jika di belakang pendidik mengikuti dan mengarahkan
peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Yang kedua, INS atau Indonesian Netherlands School. Sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, Padang Panjang, Sumatera Barat. Dengan sekolahnya, dia ingin membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang berani, tegak sendiri, berusaha sendiri, hidup bebas, tidak tergantung buat seumur hidupnya pada pemerintahan sebagai pegawai. Adapun dasar pemikiran INS adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menentang intelektualisme, aktif, giat, dan punya daya cipta serta dinamis, memperhatikan bakat dan lingkungan siswa, berpikir secara rasionalis, bukan secara mistik. Perlu juga diketahui bahwa ruang pendidikan INS terdiri atas 4 tingkatan, yaitu ruang rendah sekolah dasar 7 tahun, ruang dewasa 4 tahun, ruang masyarakat 1 tahun. Pada semua tingkatan ruang diberi 50% mata pelajaran umum dan 50% mata pelajaran kejuruan. Gerakan berikutnya adalah gerakan pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November tahun 1912, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, dengan diproklamasikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah itu berasal dari bahasa Arab atau berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapat kata iyah. Iyah itu menurut tata bahasa Arab atau Nahwu bernama iya atau nisbi, yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti sebagai jenis dari Muhammad. Tegasnya, golongan-golongan yang berkemauan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran, dan mengikuti sunnah Nabi ataupun hadis-hadis Nabi. Demikian dari kami ucapkan dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.